Capek juga ya kalau harus selalu terlihat kuat. Seolah-olah dunia itu tidak punya aturan yang tertulis. Laki-laki tidak boleh terlihat lemah. Kalau lagi hancur ya diam saja, kalau lagi takut ya tahan saja. Lama-lama bukan masalahnya yang berat, tapi peran kuat itu sendiri yang akhirnya bikin dada lu terasa sesak. Banyak orang yang tidak sadar menjadi kuat terus-menerus itu juga melelahkan. Setiap hari harus terlihat baik-baik saja. Padahal dalam kepalanya ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Lu tersenyum di depan orang lain, tapi saat lu sendirian lu diam. Dan itu bukan drama, itu kenyataan yang dialami banyak orang. Lucunya, semakin lu dewasa, semakin sedikit tempat untuk lu bisa jujur. Waktu kecil mungkin lu bisa menangis tanpa rasa malu, tapi semakin lu tua, semakin banyak yang harus ditahan. Ada citra yang harus dijaga, ada ekspektasi yang harus dipenuhi, dan masih banyak hal lain lagi yang harus dipenuhi. Kadang lu tidak benar-benar kuat, lu hanya tidak punya pilihan lain. Hidup terus berjalan, tagihan terus datang, orang-orang tetap berharap bahwa lu bisa diandalkan. Jadi lu tetap berdiri walaupun lutut lu mungkin sudah gemetar. Lutut lu sudah tidak kuat untuk berdiri. Masalahnya bukan pada menjadi kuat. Masalahnya ada ketika lu tidak pernah diberikan ruang untuk merasakan lelah. Semua orang butuh istirahat, termasuk orang yang mungkin paling tangguh. Tapi banyak yang akhirnya memilih memendam semuanya karena mungkin mereka takut untuk dianggap lemah. Ada banyak kok laki-laki yang kelihatannya santai, ketawa, bercanda, ngobrol seperti biasa, tapi sebenarnya dalam pikirannya itu sedang memikirkan banyak hal dalam diam. Masa depan, keluarga, pekerjaan, harga diri, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang tidak selalu bisa untuk diceritakan. Tekanan terbesar sebenarnya sering datang bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Lu merasa harus berhasil, harus membuktikan sesuatu, harus jadi seseorang yang bisa dibanggakan, dan kadang juga lu tidak tahu harus ke cerita siapa. Teman lu sudah punya masalahnya sendiri, keluarga juga mungkin tidak mengerti sepenuhnya, akhirnya semuanya dipikirkan sendirian. Dan itu yang akhirnya membuat pikiran lu semakin berat. Karena terlalu banyak lu memendam semuanya sendiri. Yang aneh, orang sering memuji lu terlihat kuat karena lu kuat. Padahal mereka tidak tahu betapa lelahnya menjadi kuat itu. Mereka hanya melihat hasilnya, tidak melihat proses bagaimana lu menahannya, tidak melihat malam-malam ketika pikiran lu tidak bisa diam, lu tidak bisa tidur karena memikirkan banyak hal. Mereka nggak melihat itu. Ada momen ketika mungkin lu hanya ingin berhenti sebentar, bukan menyerah, tapi berhenti sebentar. Duduk sebentar tanpa memikirkan apapun, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun, tanpa harus terlihat baik-baik saja. Seringkali mungkin lu belajar kuat terlalu cepat, karena hidup mungkin mengajarkan lu bertahan bahkan sebelum lu benar-benar siap. Ada masalah yang tiba-tiba datang tanpa aba-aba, ada situasi yang memaksa lu lebih dewasa untuk lebih cepat, dan dari situ mungkin lu terbiasa memendam semuanya sendirian. Sebagian orang akhirnya menjadi pendiam bukan karena mereka tidak punya cerita, tapi karena terlalu banyak cerita yang mungkin mereka tidak tahu harus disampaikan kepada siapa. Akhirnya mereka memilih diam daripada menjelaskan. Karena buat mereka mungkin diam terasa lebih mudah daripada menjelaskan semuanya dari awal kepada orang yang mungkin tidak mengerti dengan proses yang lo lalui. Kadang yang lo butuhkan sebenarnya sederhana, bukan solusi besar, bukan nasihat yang panjang, hanya seseorang yang mungkin mau mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang mungkin tidak buru-buru memberikan jawaban. Seseorang yang mungkin hanya hadir dan mendengar. Banyak orang berpikir kekuatan itu sebenarnya tidak pernah goyah. Padahal kekuatan yang sebenarnya adalah tetap berjalan walaupun lo sedang goyah. Tetap mencoba walaupun mungkin hati lo sedang tidak yakin. Dan itu jauh lebih jujur sebenarnya. Menjadi kuat sebenarnya bukan berarti menutup semua perasaan. Justru orang yang benar-benar kuat biasanya tahu kapan mereka harus jujur pada dirinya sendiri. Tahu kapan harus mengakui kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan jujur itu sebenarnya bukan kelemahan. Itu justru menggali potensi dalam diri lo sendiri. Dan lo juga mungkin sering lupa bahwa hidup juga tidak selalu harus lihat hebat kok. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua langkah harus sempurna. Ada banyak hari-hari yang mungkin ketika lo bertahan itu juga sudah cukup. Masalah hidup itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Tidak ada yang instan. Pasti butuh proses. Ada yang butuh waktu panjang. Ada yang mungkin hanya bisa diterima saja, bukan diperbaiki. Dan sebenarnya itu tidak apa-apa juga kok. Banyak orang juga yang terlihat kuat sebenarnya hanya sedang belajar bertahan.
Mereka belum punya semua jawaban, mereka hanya terus melangkah karena tidak ingin berhenti. Itu saja. Dan mungkin ini juga yang sedang lo alami saat ini. Kadang lo terlalu keras pada diri lo sendiri. Sedikit gagal, langsung menyalahkan diri sendiri. Sedikit terlambat, langsung merasa tertinggal. Padahal hidup setiap orang kan pasti punya waktu yang masing-masing. Punya timeline-nya masing-masing dan garis startnya juga berbeda-beda. Nah, yang jarang dibicarakan adalah rasa sepi. Bukan sepi karena tidak punya teman, tapi sepi karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang lo rasakan saat ini. Dan sepi seperti ini tuh sering kali datang diam-diam. Ketika lo mungkin lagi diam, tiba-tiba muncul di pikiran lo. Pikiran lo menjadi ribut, memikirkan masalah-masalah itu. Ada kalanya mungkin lo ingin berkata jujur, gue juga capek. Tapi kalimat itu mungkin sering kali berhenti di kepala lo dan tidak pernah keluar. Dan lo telan lagi. Dan lo menjadi kuat lagi seperti biasa. Lo lanjut lagi seperti biasa. Menjadi kuat terus-menerus kadang membuat lo lupa bagaimana caranya beristirahat. Pikiran terus bekerja, bahkan saat badan lo mungkin sudah terasa lelah, sudah butuh istirahat. Lo terbiasa memikirkan semuanya sendirian. Dan itu yang membuat malam lo akhirnya jadi terasa sangat panjang. Tapi satu hal yang mungkin sering lo lupakan, semua orang sebenarnya sedang berjuang. Orang yang terlihat tenang juga punya masalahnya sendiri. Orang yang terlihat mapan juga pernah merasa ragu. Dan tidak ada yang benar-benar kebal dari kehidupan. Jadi lu jangan merasa sendiri. Apa yang lu alami saat ini mungkin juga pernah dialami oleh banyak orang. Mungkin juga lu tidak perlu terlalu lihat kuat. Kadang cukup jujur pada diri lu sendiri. Mengakui kalau lu juga manusia biasa yang bisa lelah, bisa takut, bisa ragu. Dan anehnya, justru dari situ biasanya lo menemukan kekuatan yang bisa dikatakan lebih nyata karena lo menggali potensi dalam diri lo sendiri. Bukan kekuatan untuk terlihat hebat di depan orang, tapi kekuatan untuk tetap berjalan. Apapun yang sedang lo rasakan, apapun kondisi lo saat ini, lo nggak menyerah, lo tetap berjalan. Segitu aja mungkin pandangan gue tentang rasa takut di usia 30-an kenapa harus selalu terlihat kuat. Kalau misalnya lo punya pertanyaan, saran atau kritik boleh banget ditulis di komentar. Atau kalau misalnya lu merasa terinspirasi, mendapatkan semangat dari konten gue, boleh banget untuk share konten ini ke teman-teman lo biar mereka juga bisa mendapatkan semangat dan inspirasi. Dan kalau misalnya lo masih bingung usia 30-an harus mulai dari mana, harus bagaimana, gue udah nulis e-booknya usia 30-an mulai dari nol belum terlambat. Lo bisa download melalui link di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.